Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Perang, sebuah kata yang di sini terasa sangat mengasihkan. Sebab perang cuman permainan, cuman game yang bisa menghabiskan waktu bermenit-menit bahkan berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, dan komputer sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Tapi bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur mimpi-mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh dengan ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual, ancaman itu tak kunjung berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat bermain, rumah-rumah tentram, dekap persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga dan kebun-kebun yang tak pernah berhenti berbuah. Tak mengapa jika Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di dalamnya, asalkan hati mereka sudah suci dan dilimpahi dengan cinta, supaya ada yang menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah, supaya ada yang menjaga mulut-mulut mungil itu tak lagi kehausan dan kelaparan. Aku mendapatkan perahu itu beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai, mencari perahu nelayan yang tak lagi terpakai, yang nantinya akan kugunakan untuk mengangkut saus. Aku beruntung, Pak Nyoman, seorang nelayan tua, baru saja mendapatkan bantuan perahu baru dan memberikan perahu lamanya ini kepadaku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal hingga sampai ke tempat ini. Dengan perahu itulah aku, maksudku, aku dan teman-temanku, Mate, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meilin akan pergi jauh, jauh sekali. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, mengapa aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabar, kalian akan mengenalnya perlahan-lahan. Aku seorang kutu buku. Aku introvert. Aku tak pernah update tentang hal-hal kekinian. Aku punya ide sederhana, yaitu membuat perahu persaudaraan yang akan menuju ke laut lepas menuju Gaza. Dan saat ideku itu aku tampilkan di media sosial, orang-orang menertawaiku dan menganggapku sakit. Itu perahu dipakai untuk mancing aja jebol. Gimana mau dipakai berlayar? Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya berhayal mulu. Kasian hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Urusan Gaza sudah ada yang lebih layak mengurusnya. Jangan ngadi-ngadi. Ya, begitulah mereka menanggapi ajakanku. Aku memang merasa bahwa ideku ini sedikit gila. Tapi untungnya, Mate, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meilin, teman-teman lamaku, mereka datang. Mereka datang ke pantai ini. Pada saat itu aku sedang tertidur di perahu. Idenya sederhana, bermula dari hobiku memainkan game peperangan dan rasa kasihan yang tiba-tiba saja muncul tentang nasib anak-anak korban perang di Gaza.
Aku mengajak teman-temanku berkumpul dan memikirkan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mengumpulkan pakaian atau barang atau apa saja selama 1 bulan, lalu kita bawa berlayar? Begitu kata Meilin. Aku akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Lalu akan kita sebarluaskan di media sosial. Dari sana, kita bisa mendapatkan empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Ide Joshua ini langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik, tapi Joshua sangat spesial. Meski usianya sangat belia, dia sering diminta untuk membuat komposisi sebuah lagu untuk baktian di gereja. Dan sekarang, aku membayangkan Joshua mewarisi bakat Amadeus Mozart. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka meminta kita untuk makan secukupnya dan tak berfoya-foya sebagai rasa hormat dan maaf kami kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Lain lagi dengan Christine. Dia menyarankan kami menulis surat untuk Tuhan lalu mengirimnya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sedangkan aku dan Mate mencari perahu untuk melayarkan semua harapan itu. Ya, semuanya sudah aku lakukan. Semampu-mampuku, sebisa-bisaku. Mate, kau sudah siap? Kita akan berlayar. Semuanya sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Kau tak usah khawatir. Bagian-bagian yang bolong sudah kutambal dengan lem dan seng. Dan air suci dari pura pesananmu juga sudah kubawa. Temanmu ini masih cekatan seperti dulu. Joshua, Christine, kemari. Biar kuperlihatkan apa yang sudah kulakukan. Ini adalah surat-surat untuk Tuhan. Aku sudah mengirimkan sebagiannya melalui pos. Dan ini sisanya akan kita bawa berlayar dengan perahu. Oh ya, komik kesukaan kalian juga sudah aku bawa. Kalian tinggal menikmatinya saja. Silakan, sahabatku yang tampan dan cantik. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tidak membawa ketapelmu. Kita akan berada di tengah laut, melihat matahari timbul dan tenggelam, langit-langit bersih, dan bintang-bintang yang berkelap-kelip di hamparan gelas malam. Kau bisa menggambarkan malammu, Harun. Sedangkan Ali akan mengaji menjaga kita dari semua hal yang jahat dan buruk. Butet, Horas bah, lama kali aku tak melihatmu. Kau masih macam penyanyi rock and roll rupanya. Oh ya, tugasmu di perjalanan kali ini adalah menyanyi. Setiap kali kau melihat kami sedih atau rindu dengan kampung halaman, kau harus menyanyi. Setuju kan kau? Apa? Catur? Tak usah kau khawatirkan itu. Semuanya sudah kupersiapkan dalam perahu. Tapi kau harus janji, kita main secara sportif. Jangan kau pakai cara naga Bang Bonar. Setuju kan kau? Melin, ada apa? What? Kau tak jadi ikut? Kalau kau tak jadi ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita sehari-hari? Kami tak pandai manajemen, apalagi akuntansi. Bagaimana kalau ada orang asing yang datang dan tiba-tiba menanyakan hal ini itu? Hanya kau yang bisa bahasa Jerman, Rusia, Inggris, dan Perancis. Ayolah Meilin. Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Meilin adalah sahabatku. Dia menghilang setelah terjadi sebuah kerusuhan. Mate mati karena leukemia. Ia tak tertolong karena ayahnya hanyalah seorang nelayan, Pak Nyoman, yang memberikan perahu ini. Butet juga sudah tak ada. Ia menjadi korban karena terjadi perkelahian antara dua kelompok pemuda di kota kami, Ali dan Harun. Keduanya kutemui di sebuah olimpiade matematika untuk siswa sekolah dasar. 1 tahun setelah mereka kembali ke kotanya, aku melihat mereka di televisi. Keduanya tertembak di dada karena menghadang serdadu dengan ketapel mereka.
Sedangkan Joshua, Christine, mereka terkubur dalam reruntuhan karena sebuah bom. Satu anak mati sudah terlalu banyak, terlalu berat untuk ditanggungkan. Dan sekarang di Gaza, setiap jam, setiap menit, atau bahkan setiap detik, selalu ada anak-anak yang mati karena lapar, karena peluru, karena mortir, karena amarah, atau bahkan karena ada yang selalu dianggap sebagai orang kedua dan harus disingkirkan. Kenapa kebencian dan amarah tak pernah berakhir? Aku ingin sekali ada untuk saudara-saudaraku di Gaza. Aku sangat-sangat ingin. Maka setiap hari pulang sekolah atau di hari libur seperti ini, aku mengumpulkan apa saja yang kuanggap bisa menyenangkan mereka di sana. Mereka akan bahagia dan memelukku ketika menerimanya. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota hancur yang terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar bisa menjadi perisai bagi mereka yang diburu peluru dan mortir. Tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil itu yang kelaparan di bumimu yang kini penuh dengan angkara.